Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang telah dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Bersama saya, Selis Regar, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Ya pemirsa, pihak berwenang di ibu kota Somalia mengeluarkan aturan untuk mengurangi hari operasi bajai menjadi 15 hari sebulan, guna mengatasi kemacetan lalu lintas. Para pengemudi bajai yang terkena dampak aturan itu meminta keringanan pajak akibat berkurangnya hari kerja mereka. Kendaraan roda 3 bajai juga dikenal penduduk Somalia sebagai bagian dari transportasi sehari-hari bagi ribuan orang di ibu kota Mogadishu. Namun sebuah undang-undang baru untuk mengurangi kemacetan di Mogadishu akan mengatur hari apa saja 50.000 bajai boleh beroperasi di kota ini. Aturan baru ini akan membatasi bajai beroperasi maksimal 15 hari per bulan dan membagi mereka ke dalam dua kelompok. Waa nidaam dhammaan bajaajyada magaalada Muqdisho oo qiyaas ahaan 50,000 iyo in ka badan lagu qiyaasay lagu diiwaangelinayo isla markaana lagu midabeynayo iyadoo loo kala saarayo A iyo B si loo diiwaangeliyo loo maareeyo culeysyo fara badan oo magaalada ay ku hayaan bajaajleyda loo dhimo. Supir bajai Abdullahi Bashir Adan mendukung rencana ini dan telah menjadi supir bajai selama 5 tahun terakhir untuk menghidupi keluarganya yang berjumlah 10 orang. haddii loo kala saaro waa dakhliga awal anaga qaadan jiray ka badan waa helaynaa. Marka aniga taas aad u soo dhaweynaysa dawladda u kala bixisay waa arrin fiican wey. Tapi menurut Adan, bila ia hanya boleh mengoperasikan bajai 15 hari per bulan, maka seharusnya pemerintah juga memangkas pajak bulanan yang ia bayar menjadi separuh. Cashuurtiin waxaan bixinaa $15. Anagana waan shaqaynaa $15. Taas anaga nama qabato. Dawladda aniga waa u hoggaansanay. Sharciga ay soo dejiso u hoggaansanay. Laakiin anaga waxaan rabnaa cashuurtii in waxna laga reebo. Oo 15 kala bar noona naga dhow. Pihak berwenang belum mengisyaratkan apakah akan memenuhi permintaan pengemudi bajai untuk memotong pajak. Tapi mengatakan pajak yang dikumpulkan lewat aturan baru ini lebih rendah dibanding sebelumnya. Canshuurta laga qaadi jiray bajaajleyda waxay ahayd canshuur $30 ah. Saddexdii sano ama labadii sano baray ugu dambeysay ama saddexdii sano aan iraahde ayaa horta canshuurtan la soo dhimay oo laga dhigay in 15 ay bixiyaan. Marka waxaad dareemi kartaa meesha laga yimaaday ee 30 ahaa iyo meesha maanta la joogo ee 15 ah. Di Mogadishu dan kota-kota lain di seluruh Somalia, bajai menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi ribuan anak muda. Meski rencana baru ini dapat mengurangi kemacetan lalu lintas dan masalah keamanan, sejumlah pihak khawatir hal ini juga bisa mengakibatkan hilangnya pekerjaan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Teknologi pertanian otonom yang memanfaatkan robot dan drone meningkatkan efisiensi dalam rantai pasok pertanian sekaligus menurunkan biaya. Namun sebagian petani di wilayah tengah Amerika Serikat tampak masih enggan memanfaatkan teknologi baru di lahan pertanian mereka. Masa depan pertanian ada di ujung jari Dennis Bowman. Dengan kendali jarak jauh, Dennis menguji coba teknologi baru bersama Pusat Pertanian Digital Universitas Illinois. Drone penyemprot pupuk dan robot penyebar benih otomatis hanyalah 2 dari sekian banyak alat pertanian yang ia tunjukkan kepada para petani di sini. Tapi meyakinkan mereka untuk memakai peralatan baru bukanlah hal mudah. There is concern about the technology and there's a lot of interest if you can show that it satisfies a need. Bagi petani Illinois Brian Corkel yang mengoperasikan pertaniannya sendiri atau memakai tenaga kerja yang sebagian besar keluarganya, kebutuhannya jelas. That would be a huge asset to an operation that's labor shortage. Memakai drone untuk menyemprot pupuk ke tanaman atau kendaraan robotik otomatis untuk menyebar benih tanaman penutup, dalam hal ini gandum hitam di antara tanaman jagung, bisa mengurangi waktu yang diperlukan Brian untuk melakukannya sendiri. Meski menjanjikan, tapi Brian belum memakai teknologi ini.
Some of it is the cost. Even though it's autonomous, you still have to have someone that's monitoring it. Namun menurut Dennis, mengintegrasikan teknologi otonom dengan kecerdasan buatan yang sedang berkembang bisa menjadi kunci untuk memenangkan hati para petani. And so one of the promises of AI is smarter systems that can help analyze this data so we can make better decisions. Keputusan yang menurut Dennis tidak hanya membantu para petani, tapi juga rantai pasok pertanian global. As we're trying to feed more of the world and as the population grows and the number of acres of farmland grow, we've got to increase our production and our efficiency. Nilai pasar peralatan pertanian otonom global saat ini mencapai sekitar $100 miliar lebih dan terus berkembang. Dengan Amerika Serikat mencakup sekitar 30% dari permintaan itu. Dan ini diperkirakan akan terus tumbuh sangat pesat dalam 5 tahun ke depan, seiring semakin banyaknya petani yang mengadopsi teknologi baru. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, tahun 2023 memecahkan rekor suhu udara di seluruh dunia, menjadikannya tahun terpanas dalam sejarah. Bahkan menurut beberapa ilmuwan, sebagian tahun terpanas dalam 125.000 tahun terakhir. Lalu apa dampaknya bagi negara seperti Amerika Serikat dan Indonesia? Berikut beritanya untuk Anda. 2023 menjadi tahun terpanas sepanjang pantauan sejarah, terutama Juni hingga November. Pada Juli, gelombang panas melanda Eropa juga Tiongkok dan perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Kota Phoenix di salah satu negara bagian di perbatasan Arizona mencatat 31 hari dengan suhu udara 43,3 derajat Celcius. This is not a record anyone wanted to break, but it's definitely one that people in Phoenix are not happy about. Dampak langsung secara global terasa pada berkurangnya gletser atau bongkahan es di permukaan bumi. Perkembangan yang sudah cukup pesat sebelum 2023. In my opinion, we will lose most of the mountaintop glaciers, and we'll lose them in the next 3, 4, 5 decades. And one glacier that we drilled in 2010 in Papua Indonesia, New Guinea, in the middle of this tropical rainforest, it will probably disappear this year or next year. Menurut laporan The World Meteorological Organization atau WMO, gletser di seluruh dunia menipis rata-rata sekitar 1 meter per tahun. Dari tahun 2011 hingga 2020, termasuk di Alaska. Menurut pemantauan pemerintah negara bagian Alaska, peningkatan suhu udara di Alaska lebih pesat sekitar 2 kali lipat dibandingkan perubahan suhu udara di wilayah lain di Amerika Serikat. Salah satu dampaknya Glacier Bay di belakang saya ini, perairan penuh gletser, awalnya penuh dengan gletser besar. Dan sekarang ini lapisan esnya telah mundur dan menyusut puluhan kilometer. Dan dampak lanjutan melelehnya es di bagian dunia yang lebih dingin adalah peningkatan permukaan laut di penjuru dunia. Lagi Indonesia tak luput dari dampaknya. Di pesisir utara Jawa Tengah itu, dari tahun 97 bahkan desa itu tenggelam, Tambak Sari namanya. Jawa Tengah itu nggak hanya land subsidence atau penurunan tanah, tapi juga kenaikan air laut. Karena situasi perubahan iklim kan sudah nampak gitu. Kurang lebih ada 5 desaan Mbak di pesisir utara Jawa Tengah itu yang hilang. Tahun 2023 selain perubahan iklim yang disebabkan aktivitas manusia, analis mencatat adanya kenaikan suhu akibat fenomena cuaca El Niño yang membuat udara kering sehingga kondusif untuk kebakaran hutan. Kanada mengalami karhutla jauh melebihi biasanya, sementara karhutla di Indonesia diperkirakan kedua terparah sejak kebakaran pada 2015. Karena di laporannya akhir Oktober kalau nggak salah, itu udah 800 sekian ribu hektar lahan yang kebakar gitu. Analis memperkirakan El Niño bakal meredah pertengahan 2024. Meski demikian, penyebab perubahan iklim dan kenaikan suhu akibat aktivitas manusia tetap perlu perhatian. Dari Glacier Bay, Alaska, Yuni Salim dan tim VOA. Para petani Spanyol mengatakan suhu ekstrim mengakibatkan anjloknya produksi minyak zaitun di negara tersebut. Lalu Spanyol adalah produsen minyak zaitun terbesar di dunia dan rendahnya tingkat produksi ini terjadi di tengah naiknya permintaan global sehingga memicu lonjakan harga minyak zaitun dunia. Ini kekeringan terburuk yang dialami para petani Spanyol sepanjang hidup mereka, ditambah gelombang panas mematikan dan kebakaran hutan di seluruh Eropa.
Perubahan iklim mempengaruhi cuaca dan bukan dengan cara yang baik menurut para ilmuwan dan para pemimpin di seluruh dunia. And we saw the chaos and carnage of extreme weather from Slovenia to Bulgaria and right across our union. This is the reality of a boiling planet. Cuaca ekstrim mengganggu produksi minyak zaitun di Spanyol, yakni produsen terbesar di dunia yang menyediakan sekitar setengah dari pasokan dunia. Spanyol menggabungkan metode penanaman zaitun tradisional dengan inovasi modern sehingga menghasilkan minyak zaitun berkualitas tinggi yang dikonsumsi di seluruh dunia. Tahun lalu menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat di Spanyol, dan 2 panen terakhir hanya mencakup sekitar setengah dari panen tahun-tahun sebelumnya. Kekeringan mencemaskan para produsen yang tidak memiliki harapan bahwa panen tahun depan akan lebih baik. Harga minyak zaitun Spanyol naik 2 kali lipat dalam 2 tahun terakhir karena kurangnya pasokan. And this is the reality, which means low production, the demand still is strong, and the prices are going up. Permintaan global akan minyak zaitun Spanyol meningkat setiap tahun karena semakin banyak orang menyadari manfaatnya bagi kesehatan. Namun pohon zaitun membutuhkan air dan kekeringan telah memicu perdebatan tentang siapa yang harus mendapatkan prioritas untuk sumber daya berharga yang semakin langka ini. In Spain right now, we have a big demand of water. The drought is extreme. In olive oil, we need water. And for us as farmers, it's a shame to see the golf courses. Organisasi Meteorologi Dunia mengatakan planet Bumi masih jauh dari pencapaian target iklimnya dan respons global masih jauh dari harapan. Sementara di Spanyol, produsen minyak zaitun Edward Pons dan para petani lainnya mengatakan perdebatan mengenai penggunaan air perlu ditingkatkan untuk melindungi sumber daya air yang semakin menipis ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Para pejabat California ingin negara bagiannya menjadi produsen utama litium, yakni komponen utama baterai kendaraan listrik. Produksi litium komersial di California diperkirakan terwujud dalam 2 hingga 4 tahun mendatang. Tetapi sebuah komunitas berharap warga lokal bisa ikut mendapatkan manfaatnya. 11 pembangkit listrik panas bumi kini beroperasi di danau pedalaman asing di gurun California ini. Perusahaan asal Australia, Control Thermal Resources, berencana menambah pembangkit listrik lain yang juga akan menghasilkan listrik menggunakan air panas dari bawah tanah. Hal itu akan mengekstrak logam berharga litium bersama zat lainnya. We basically reduce the temperature of the brine, make renewable electricity from that 24/7. We extract the lithium and any other minerals. We have rare earths as well. Litium adalah komponen penting dari baterai listrik modern, dan ini banyak ditemukan di kerak bumi menurut analis industri. Even here in the United States, it's plentiful. The challenge is not just finding it and the extraction, but the purification. 3 perusahaan, termasuk Berkshire Hathaway Energy, sedang menguji cara mengekstrak dan memurnikan litium dari air garam bawah air. Masing-masing memakai teknologinya sendiri dalam sistem yang sangat ramah lingkungan. Sebagian besar litium dunia kini berasal dari Bolivia, Argentina, dan Chili dan diuapkan di kolam sehingga menciptakan masalah lingkungan seperti tanah yang tercemar dan limbah beracun. Atau dari Australia dan Tiongkok, tempat litium diambil melalui penambangan terbuka. It makes more sense to mine lithium here in the U.S. where we have really stringent environmental controls on mining so that we don't thrash the environment. Pemerintahan Biden berharap bisa mengamankan pasokan litium Amerika di pasar yang didominasi Tiongkok. Produksi litium komersial diharapkan bisa dimulai di Salton Sea dalam 2 hingga 4 tahun mendatang, dengan potensi ekspansi guna memenuhi sebagian besar permintaan di Amerika, menurut ahli geologi. So if they get it up to about 400,000 tons per year of lithium carbonate equivalent, that's equivalent to world production. Dengan melonjaknya harga litium, ada harapan akan terciptanya lapangan kerja, menurut Ketua Kelompok Nirlaba di Lithium Valley Commission. Tapi ia menginginkan janji tertulis dari perusahaan energi ini untuk memastikan masyarakat pedesaan di sini mendapatkan manfaat. Whether it's water, air, land, minerals, and many more things, we're not getting a return investment in our communities. Jika teknologi yang kini sedang diuji coba ini berjalan sesuai rencana, maka lembah di gurun ini bisa menjadi pusat ekonomi hijau yang menghasilkan tenaga listrik, litium, dan bahkan baterai
di sebuah wilayah terpencil yang mungkin penting bagi masa depan energi Amerika. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Membayar dengan memperlihatkan wajah saja menjadi salah satu opsi mengikuti penggunaan teknologi serupa untuk mengaktifkan barang elektronik atau verifikasi identifikasi di sebagian negara. Namun metode pembayaran seperti ini memunculkan kekhawatiran seputar privasi dan keamanan data. Perusahaan pembayaran Mastercard meluncurkan metode pembayaran baru menggunakan wajah alias data biometrik untuk membayar sambil check out. It's a cool new technology which allows consumers to pay with a smile, their face, or just wave. So you can forget the clunkiness of taking your wallet out or your devices out or cards out. You just do your shopping, you go to the checkout, and just pay with your face. It's as simple as that. Selain mudah, menurut Mastercard, metode pembayaran seperti ini lebih aman karena data biometrik susah dipalsukan. So biometrics actually help secure that entire problem area which has been the reason for many breaches and hacks. And with biometrics, the experience is also very cool and very simple. Consumers love it in all the research that we've done. Teknologi menggunakan data biometrik sebelumnya juga telah digunakan membuka ponsel, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. I think the first thing to understand about biometric data is its sheer uniqueness, right? Unlike things like phone numbers or email addresses, but our biometric identifiers are unique to ourselves and very difficult, if not almost impossible, to change. Negara seperti Tiongkok juga telah lama menggunakan pembayaran secara biometrik. Pembayaran menggunakan data biometrik ini diluncurkan Mastercard di Brazil pada Mei dan rencananya diperluas ke sejumlah negara lain bekerjasama dengan sistem pembayaran digital masing-masing negara. Menurut Mastercard, data pribadi biometrik dari pengguna tidak digunakan dalam transaksi menggunakan data biometrik, melainkan diganti token, sehingga melindungi kerahasiaan data pelanggan. Penyalahgunaan data biometrik memang telah menjadi kekhawatiran aktivis soal privasi. If they are being stolen as part of a data breach, or if they are compromised in any other way, it's very difficult to recover that biometric identifier and to safely protect it again. And so this means that the privacy and safety concerns associated with using biometric identifiers are exponentially higher. Analis umumnya tetap menyarankan enkripsi berlapis untuk memaksimalkan perlindungan privasi, misalnya dengan menggabungkan data biometrik, kata sandi, dan juga kode verifikasi ke gawai yang ada di tangan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Ya pemirsa, perlu diketahui bahwa Afrika Selatan mengakui peran para pemulung ikut berkontribusi pada perekonomian dan membantu memerangi perubahan iklim. Lalu pihak berwenang setempat kini mendaftarkan para pemulung agar mereka bisa mendapatkan bayaran lebih tinggi untuk barang daur ulang yang mereka kumpulkan. Tempat pembuangan air seperti di Cape Town, Afrika Selatan ini dipenuhi dengan plastik, kertas, dan kardus yang seharusnya didaur ulang. Laporan statistik Afrika Selatan tahun 2018 memperkirakan hanya 10% material di negara ini yang didaur ulang dan para pemulung bertanggung jawab atas sebagian besar sampah itu. Salah satunya tinggal di Khayelitsha, tak jauh dari TPA sampah. Nomphumele Lonjana adalah seorang pemulung dan koordinator provinsi Organisasi Pemulung Afrika yang berhasil melobi pemerintah nasional untuk mendapat pengakuan resmi atas pekerjaan mereka serta bantuan dari pemerintah kota. Bantuan itu bisa berupa alat pelindung diri dan tempat sampah. The city of Cape Town is busy to make uniform and the trolleys because we haven't got something to go around to collect the recycling. Dengan salah satu tingkat pengangguran tertinggi di dunia, Afrika Selatan menyadari bahwa daur ulang menciptakan pekerjaan dan membantu memerangi perubahan iklim. Karena dalam banyak kasus, memakai bahan daur ulang untuk membuat produk baru menghasilkan lebih sedikit gas rumah kaca dibanding membuat produk yang sama sekali baru.
Jana dan rekan-rekannya sesama pemulung tidak hanya mendapat uang dengan mendaur ulang, tapi juga membuat produk dari sampah yang mereka kumpulkan seperti tas, keset, dan rumah-rumahan tradisional dari kardus. My children, they go to school with that money for the recycling. Pemulung ini berada di pusat pembelian kembali yang fungsinya menjadi perantara antara pemulung dan perusahaan daur ulang di Peru, di mana ia mendapat kurang dari $2 untuk upayanya mendaur ulang. I don't actually work. I'm looking for work actually. I brought in some lights and alley cans and cardboard. So I got it in, so I received 36 rand. And I'm gonna buy it in power, something for the food. Profesor Katerina Schenk adalah Ketua Penelitian Sampah dan Masyarakat di Departemen Pekerjaan Sosial di Universitas The Western Cape. Menurutnya, Dewan Riset Ilmiah dan Industri sedang meregistrasi para pemulung agar mereka bisa menerima bantuan dari pemerintah kota tempat mereka beroperasi. Between 60 and 90,000 waste pickers in South Africa, that's the estimate. They haven't been counted, and I think this registration process will help to get a really good idea of how many pickers there are. Menurut Profesor Katarina, para pemulung yang terdaftar akan segera mendapatkan bayaran lebih tinggi untuk barang-barang yang mereka bawa untuk didaur ulang. Ini berkat Undang-Undang Perluasan Tanggung Jawab Produsen yang diberlakukan sejak tahun lalu. Undang-undang ini mewajibkan produsen dan pengemas menjaga produk mereka tetap berada dalam rantai daur ulang, bahkan setelah konsumen menggunakannya. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.